Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuluh dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan dan waktu yang luar biasa ini akan dibahas tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Rasulullah diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau. Menurut pendapat yang sahih, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq yang ditemani malaikat Jibril. Beliau turun di Baitul Maqdis lalu sholat berjamaah sebagai imam bersama para nabi. Sementara itu buraq ditambatkan di pintu Masjidil Aqsa. Selanjutnya beliau melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril pada malam itu juga, dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Sesampainya di sana, malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Pintu langit pun terbuka. Rasulullah berhadapan dengan Adam, bapak manusia. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Adam menyambut Rasulullah dan menjawab salamnya. Kemudian menetapkan nubuat beliau. Di langit dunia ini Allah memperlihatkan roh para syuhada di sebelah kanan dan roh orang-orang celaka di sebelah kiri. Dari langit pertama, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu langit kedua dibuka. Di sana terlihat Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Beliau menemui dan mengucapkan salam. Kemudian Yahya dan Isa menjawab salam beliau. Dari langit kedua, Jibril membawa Rasulullah ke langit ketiga. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun ibnu Imran. Kemudian di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa ibnu Imran. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan langit keenam, Musa menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalku dan umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku." Kemudian pada langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah dari langit ketujuh, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur. Dari sini Rasulullah dibawa naik lagi untuk bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Beliau bertemu langsung dengannya tanpa jarak suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada Rasulullah apa yang ia kehendaki dan menurunkan perintah sholat fardu 50 waktu. Awalnya perintah sholat itu 50 waktu, namun Nabi Musa memerintahkan Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya Allah mengurangi kewajiban sholat fardu 50 waktu menjadi 5 waktu. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah juga terjadi pada kesempatan ini. Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyaksikan banyak hal, di antaranya sebagai berikut. Hal pertama yaitu Rasulullah SAW ditawari susu dan khamr. Beliau memilih susu, lalu terdengar suara berkata, "Engkau dianugerahi fitrah dan engkau yang memilih fitrah. Andaikan engkau memilih khamr, maka umatmu akan tersesat." Kedua, beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai terletak di permukaan tanah surga dan 2 sungai di bawah permukaan bawah tanah surga.
Dua sungai yang ada di bawah permukaan tanah surga adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Artinya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah akan menyebar dan tertanam di lembah-lembah subur di tepian sungai Nil dan Efrat. Penduduknya juga akan membawa panji-panji Islam dari generasi ke generasi. Rasulullah juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan tidak pernah cerah wajahnya. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Bibir mereka seperti bibir unta. Mereka disuapi potongan-potongan batu neraka yang menyala sebesar kepalan tangan, yang kemudian keluar dari dubur mereka. Selain itu, beliau juga melihat orang pemakan riba yang berperut besar, sampai-sampai mereka tidak pernah bergerak dari tempat mereka. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala diseret ke neraka dan menginjak-injak mereka. Beliau juga melihat para pezina. Di hadapan mereka disajikan daging berlemak lagi segar, dan di sebelahnya lagi tersaji daging bernanah lagi busuk. Mereka justru makan daging bernanah dan busuk itu dan membiarkan daging yang segar itu, serta melihat perempuan yang memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah mereka, padahal lelaki itu bukan anak mereka. Beliau melihat perempuan semacam itu digantung dan disiksa, serta beliau juga melihat kafilah penduduk Mekah yang melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Beliau menunjukkan unta mereka yang terpisah dari kawanannya. Demikian uraian pendapat Ibnu Qayyim tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga akan menambah wawasan kita dalam beragama serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.